Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhat tullab wa thalibat, alhamdulillah fi hadhil muhadarah nahnu naltaqi linata'allam al-lughah al-arabiyyah. Fa insyaallah fi hadhil muhadarah sanadrusu anil maddah tasrif lughawi fi'il mudhari'. Ya anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai tasrif lughawi fi'il mudhari'. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah istilah dalam ilmu bahasa Arab yang merujuk pada perubahan bentuk kata dasar yang dimasukkan ialah fi'il menjadi bentuk turunan untuk menunjukkan makna tertentu, seperti keterangan waktu. Baik itu keterangan waktu yang lampau, past, maupun keterangan waktu sekarang, present. Kemudian pelaku, jumlah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atau lebih mudahnya, tasrif lughawi ini ialah tasrif berarti perubahan atau konjugasi. Sedangkan lughawi itu berarti bahasa. Jadi bisa kita simpulkan secara mudah bahwasannya tasrif lughawi ini ialah perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Arab secara lengkap berdasarkan struktur bahasa dhamir atau kata ganti. Kemudian, apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang memiliki makna sekarang atau yang akan datang, atau kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, yaitu masa kini, present, ataupun masa yang akan datang, future. Ciri-ciri fi'il mudhari' apa aja? Yang pertama, ciri-ciri fi'il mudhari' didahului oleh huruf mudhora'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau biasa kita sebut ana itu. Contohnya, yaktubu, yang berarti dia menulis. Tadhabu, dia perempuan pergi. Afhamu, aku memahami. Nashrohu, kami menjelaskan. Kemudian ciri yang kedua, yaitu tidak menunjukkan masa lampau, karena memang dilihat dari pengertiannya, fi'il mudhari' berarti pekerjaan yang sedang dan yang akan datang. Secara otomatis dia tidak menunjukkan masa lampau. Ciri yang ketiga yaitu bisa disertai dengan keterangan waktu sekarang atau yang akan datang. Seperti al-ana yang menunjukkan makna sekarang, godan, besok, saufa atau sa yang bermakna akan. Nah, itu tadi pengertian daripada fi'il mudhari' dan ciri-ciri fi'il mudhari'. Selanjutnya, bagaimana cara kita mentasrif fi'il mudhari' secara tasrif lughawi? Berikut kami terangkan, kami jelaskan cara mentasrif fi'il mudhari' secara tasrif lughawi. Ya, anak-anak sekalian, tasrif fi'il mudhari' secara lughawi ini berbeda dengan tasrif fi'il madhi, tasrif lughawi fi'il madhi, karena perbedaannya terletak pada fa dan ain fi'ilnya yang berubah. Coba perhatikan tabel berikut. Di sana disebutkan bahwasannya perubahan ini berdasarkan dhamir. Kita tahu bahwa dhamir itu terbagi menjadi 3. Ada kata ganti orang ketiga yang disebut ghaib, kata ganti orang kedua yang disebut mukhatab, dan kata ganti orang pertama yang disebut mutakalim. Kemudian kata ganti tersebut diterjemahkan lagi. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Bahkan dijelaskan lagi ada yang mufrad, musanna, dan jamak. Lihat tabel berikut. Yang pertama, kata ganti orang ketiga untuk laki-laki disebut muzakkar ghaib. Contohnya kata yaf'ulu. Perhatikan kata yaf'ulu. Yang mana kata yaf'ulu ini ialah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Nah, muzakkar ghaib mufrad yaitu huwa. Kemudian yaf'ulani ditambahkan alif dan nun di belakangnya, yang mana ini diperuntukkan untuk dhamir huma. Mudzakkar ghaib musanna. Kemudian yaf'uluna untuk dhamir hum, ditambahkan wawu dan nun di akhir kalimatnya. Itu tadi untuk yang mudzakkar, untuk laki-laki. Sedangkan yang muannas, yang pertama yaitu taf'ulu untuk dhamir hiya,
muannas ghaibah mufradah. Kemudian taf'ulani, ketambahan alif dan nun untuk dhamir huma yang muannas. Untuk yang hunna, yang muannas ghaibah jamak, dia sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Selain huruf belakangnya, huruf depannya juga berbeda. Kalau tadi hiya dan huma, huruf depannya ta, sedangkan kalau hunna ini dikembalikan lagi ya. Contohnya yaf'ulna. Di depan diganti ya, di belakang ditambahi na dengan huruf sebelumnya berharokat sukun. Nah, itu untuk kata ganti orang ketiga atau ghaib. Bagaimana dengan kata ganti orang kedua atau mukhatab? Kita lihat tabel berikut ini. Sama juga untuk muzakkar dan muannas ada sedikit berbeda. Kita tahu bahwa kata ganti orang kedua ini anta, kamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Perhatikan tabel ini. Untuk kata ganti kedua, semua kata diawali huruf ta. Contohnya taf'ulu untuk dhamir anta, muzakkar, mukhatab, mufrad. Taf'ulani ditambahkan alif dan nun di akhir kalimahnya untuk dhamir antuma. Kemudian taf'uluna untuk dhamir antum yang mana ditambahkan wawu dan nun di akhir kalimahnya. Sedangkan untuk muannas, untuk dhamir anti, dia taf'ulina. Perhatikan, taf'ulina ditambahkan ya dan nun dengan harokat sebelum ya yaitu kasrah. Taf'ulina. Kemudian taf'ulani ditambahkan alif dan nun untuk antuma. Sedangkan untuk antunna dia ditambahkan nun. Taf'ulna, taf'ulna. Itu ialah untuk kata ganti orang kedua atau mukhatab. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata ganti orang pertama atau mutakallim. Mutakallim ini ada dua saja karena dia tasniyah tidak ada, adanya mufrad dan jamak. Dia juga tidak melihat mudzakkar dan muannas karena ini untuk menunjukkan orang kata ganti orang pertama. Yang pertama mufrad ana. Contohnya af'ulu, ketambahan alif di depannya. Sedangkan untuk mutakallim yang jamak naf'ulu, ketambahan nun. Catatan penting seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang perlu diperhatikan ialah kata ganti orang ketiga perempuan jamak. Huruf depannya bukan ta, melainkan ya. Ya, tadi seperti itu. Selanjutnya, ini ialah kesimpulan cara mudah kita untuk melihat perubahan. Namanya juga tasrif. Tasrif itu perubahan bentuk dari satu kalimah ke kalimah yang lain. Tadi lugawi ini berdasarkan dhamir. Ada kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Juga ada tunggal, musanna, dan jamak. Lihat tabel ini. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Mungkin yang pernah di pesantren atau mutakhorij minal ma'had atau yang pernah belajar di madrasah diniyah sudah sering mendengar ini. Biasanya untuk mempermudah para ustadz-ustadz kita, ada mudaris-mudaris kita itu mengajarkan dengan cara dinyanyikan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.